Hai semua, selamat datang di channel Bersama Yani. Teman-teman, saya mau kasih tips cara membuat nastar tidak mudah retak saat di oven. Yuk, langsung aja kita bikin. Pertama, ini versi ekonomis ya resepnya. Masukkan margarin, saya menggunakan Palmia Royal sebanyak 250 gram. Yang 50 gramnya udah masuk dan ini sisanya 200 gram. Lanjut tambahkan gula halus. Di tahap ini teman-teman boleh menggunakan mixer, cukup di mixer selama kurang lebih 1 menit. Tapi kalau nggak punya mixer boleh manual ya, karena saya juga jarang sekali bikin nastar pakai mixer. Diaduk-aduk menggunakan sendok kayu yang bersih, boleh juga sendok yang lain. Nah, kalau udah tercampur rata, masukkan bahan berikutnya. Lanjut, masukkan 3 kuning telur, kemudian diaduk lagi. Jangan lupa tambahkan setengah sendok teh vanila bubuk supaya aromanya wangi ya, tidak berbau amis. Lanjut diaduk lagi sampai rata. Masukkan susu bubuk dan ini diaduk lagi. Kemudian tambahkan tepung maizena, tepung maizena masuk dan tepung terigunya juga. Lanjut semuanya diaduk sampai tercampur rata. Setelah tahap ini boleh menggunakan tangan ya teman-teman. Saya pikir menggunakan tangan tuh kayaknya lebih terasa ya, adonannya tercampur rata atau tidak. Jangan lupa tangannya dicuci bersih dulu sebelum mengaduk adonan. Sudah tercampur, saatnya kita membentuk. Untuk loyangnya silakan pakai kertas roti atau baking paper, boleh juga dioles tipis-tipis dengan margarin. Ini isiannya beratnya 3-4 gram selai nanas dan kulitnya beratnya 7-8 gram atau kurang lebih 1 sendok teh ya. Dibulat-bulatkan layaknya seperti kita membuat nastar klasik pada umumnya. Yang pertama, setelah nastarnya dibulat-bulatkan, di oven dengan suhu 140 derajat api atas bawah. Namun sesuaikan dengan oven masing-masing ya, ada yang 145, ada yang 130. Di oven saya ini saya menggunakan 145 derajat api atas bawah. Di oven sampai matang atas dan bawah. Tandanya kalau misalnya bawahnya itu udah berwarna kecoklatan dan atasnya udah keras. Suhunya 145 dan lamanya kurang lebih 40-50 menit. Nah, kalau udah mateng, diangkat lalu diamkan sampai benar-benar dingin, baru bisa dioles dengan olesan kuning telur dan sedikit minyak goreng. Kalau ada madu silahkan ditambahkan madu. Ini ya teman-teman tipsnya supaya si bagian atas nastarnya itu tidak retak. Tapi ada juga sebagian orang yang langsung dioles dan tidak retak. Untuk amannya kalau saya mendingan masukin dulu sampai matang, benar-benar matang baru dioles. Oles boleh 1-2 kali. Karena ini saya menggunakan telur biasa jadi warnanya kuning ya, tidak orange. Kalau pakai telur omega itu kuning banget. Nah, setelah dioles di oven
dengan api bawah saja, lamanya kurang lebih 10 menit, cukup 10 menit saja. Dan ini udah selesai teman-teman ya. Tadi kan udah kita masukin ke dalam oven ya selama 10 menit. Udah selesai, warnanya cantik banget dan tidak retak. Selamat mencoba. Itulah resep dan tips bagaimana cara membuat nastar tidak retak di bagian atas. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi.